ini kalau di IG itu seperti filter. Jadi saat kita pakai fitur tersebut, kita bisa pakai kayak misalkan sosial jual lipstick nih. Kita ragu dong, kita mau beli, oh ya produknya bagus, cuman kok saya takut ya nggak cocok. Akhirnya pembeli akan pakai fitur tersebut, pakai filter tersebut. Oh ternyata cocok ya yang warna ini di tempat saya, nggak kelihatan menor, nggak kelihatan kayak nggak cocok buat saya. Oke lah saya beli yang ini. Nah itu kan mendorong seseorang untuk beli. Nah yang di sini tuh kan permasalahannya kalau new tech yang sekarang kurang sempurna, benar-benar efektif nggak sih ke depannya? Kalau menurut kelompok kami, enggak. Tapi pasti pihak sosial ada rencana dong ke depannya untuk memperbaiki supaya fitur yang mereka berikan ke pelanggan tuh bisa terpakai dengan maksimal, bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan maksimal. Oke, dengan cara apa? Kan kemarin Mbak Brigita kan kasih contoh nggak sedikit yang kapok, malah ada yang blackout kalau pakai produk yang disuggest sama pihak sosial. Nah, kan ada tuh misi kita, misi angket, gimana kondisi wajah kita, kulit kita, kondisinya gimana. Nah, mungkin dari pihak sosialnya sendiri itu bisa ngasih angket yang isinya lebih lengkap, lebih detail juga. Misalkan riwayat mereka penggunaan skincare-nya apa, terus alergi terhadap bahan apa. Nah, kalau misalkan di sosial belum ada perubahan, maksudnya kayak yang perubahan yang lebih baik, kita sebagai konsumen juga harus melek tentang skincare apa yang kita butuhkan gitu. Kalau misalkan ya, untuk kita ngerti kita ada alergi apa sih, biasanya kita mesti ke dokter kulit kan, kecantikan gitu. Cuman kan terlalu mahal. Dan kebanyakan orang-orang tuh akan lebih ke nyoba, baru kalau nggak cocok, mereka baru kapok. Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya, karena kebanyakan orang di Indonesia tuh nggak mau ngeluarin effort lebih buat itu. Nah, dengan gitu kan tetap ya, itu kan di konsumennya. Konsumen tuh kan mereka punya free will buat mereka beli nggak ya produk itu. Produk ini kira-kira cocok ya atau enggak. Nah, kalau misalkan ngerasa enggak apa ya, enggak pasti, enggak kayak 100% aku yakin sama produk ini, tahan dulu. Mending pelajari dulu bahan aktifnya. Misalkan gini loh, aku tahu aku tuh nggak cocok pakai produk tea tree. Cuman yang di sini yang disuggest pakai tea tree. Kita mesti cari coba ya apa yang produknya nggak ada titrenya tapi oke buat acne gitu. Misalkan yang ada isinya retinoid atau salicylic acid. Nah, itu kan ada produk lainnya yang bisa disuggest sama Sosiola. Karena saya nggak kerja di Sosiola, saya juga bukan salah satu orang yang aktif menggunakan Sosiola. Mungkin kalau Mbak Gita sendiri ada pengguna aktif, Mbak Gita bisa kasih suggest ke Sosiola bahwa sampaikan keluh kesah Anda terus supaya orang Sosiolanya ini juga tahu kalau new text mereka itu belum sempurna. Jadi masih banyak yang kapok, masih banyak yang kurang suka sama kurang suka sama fitur tersebut. Dan saya yakin Sosiola juga pasti akan memikirkan sugesti Mbak Gita gitu. Jadi jawaban saya, apakah new tech yang kurang sempurna ini benar-benar bisa efektif ke depannya? Saya jawab belum bisa. Tapi dengan kita kasih saran ke Sosiola, itu juga akan memperbaiki fitur mereka lebih lagi gitu. Apakah ada yang kurang Mbak Gita? Udah cukup, terima kasih.
Ya, sama-sama. Ya. Oke, Mas Eko bisa minta tolong next. Oke. Yang selanjutnya di Siska. Siska ada sis? Hadir. Oke. Oke. Kemarin pertanyaan Siska itu lebih efektif mana antara digital advertising atau advertising tradisional pada memori konsumen. Kalau menurut kelompok kami ya, karena kelompok kami adalah salah satu contoh konsumen juga, itu yang lebih melekat adalah advertising yang digital. Kenapa? Karena gini, manusia itu ada orang yang cenderung mereka lebih gampang mengingat lewat audio, ada yang cenderung lebih gampang mengingat lewat visual. Nah, kalau digital advertising ini kebanyakan, nggak semuanya sih, tapi kebanyakan dari mereka itu mengeluarkan advertisingnya itu meliputi keduanya, yaitu audio dan visual. Otomatis orang-orang juga bakal lebih bakal lebih hafal dengan apa yang udah disajikan oleh perusahaan yang memunculkan advertising tersebut gitu. Misalkan gini, kalau misalkan ada iklan, misalkan kita baru nonton YouTube gitu ya. YouTube kan pasti ada iklannya ya. Jadi tiba-tiba ada iklan Netflix. Opening Netflix aja lah. Kita pasti udah hafal, teng gitu kan. Dan itu tuh pasti udah langsung melekat gitu loh ke pikiran kita daripada yang tradisional advertising. Kalau tradisional advertising misalkan kayak baliho gitu ya. Baliho itu kan cuman apa ya, cuman gambar, ada iklan, ya persuasif juga. Cuman sepertinya untuk orang-orang di zaman sekarang itu kurang karena kalau advertising tradisional itu nggak bisa dua arah gitu loh. Kan misalnya gini, kalau digital advertising tuh misalkan iklan gitu ya. Habis iklan kalau kalau misalkan orangnya tertarik, pasti kayak ada linknya atau tinggal klik aja langsung menuju ke website dari yang ngasih iklan gitu loh. Terus kalau misalkan, tapi banyak kekurangannya juga kalau digital advertising ini. Kenapa? Karena nggak semua orang itu menggunakan media sosial. Tapi yang lebih oke, kalau misalkan pakai digital advertising ini lebih banyak menjangkau ke orang-orang, walaupun nggak semua orang pakai gadget misalkan ya, tapi itu lebih gampang buat buat ngiklanin. Kenapa? Karena kalau digital advertising itu lebih ke personal. Sedangkan kalau misalkan traditional advertising itu mencakup semua gitu loh. Jadi kayak segmen pasarnya itu nggak jelas gitu loh. Karena semua orang bisa lihat. Sedangkan kalau digital advertising kan kalau HP ya mereka pakai sendiri lah, nggak mungkin. Ya jarang orang pakai satu HP buat bareng-bareng kan jarang. Nah, kalau misalkan orang dapat digital advertising pasti kan personal karena mereka yang megang gadget mereka sendiri gitu. Kalau misalkan seseorang tetap pakai tradisional advertising, mesti diingat karena kalau pakai tradisional advertising itu ada kekurangannya juga. Walaupun kalau nyebar flyer orang gampang lah terima gitu. Kalau misalkan tradisional itu tuh kan biasanya pakai flyer atau pakai baliho. Kalau pakai flyer butuh tenaga lebih, butuh duit lebih gitu, butuh waktu lebih juga. Kan kalau misalkan digital kan tinggal share gitu kan lebih enak. Jadi intinya adalah lebih efektif yang menurut kami lebih efektif yang digital advertising. Gitu sih, Mungkin ada yang uh,
kelompok 1 atau unik dalam hal ini, itu Iya, Pak. mungkin bisa menjawab berdasarkan hasil riset. Barangkali ada yang pernah melakukan riset tentang keefektifan advertising digital dengan advertising cetak. Jadi kalau ada hasil riset atau penelitian tentang hal tersebut mungkin lebih bagus. Baik, Tapi Pak. kalau barangkali belum ditemukan, malah ini saya nggak tahu di antara sekian yang jurusan MM berapa ya? Siapa yang jurusan MM? Saya. Oh, artinya di kelas ini tuh prodi maksi juga ada? Atau ini MM semua? Sepertinya MM semua sih, Pak. Oh, MM semua ya. Nah, kalau MM semua itu juga menjadi bagus sebagai bahan riset untuk tesis yang nanti akan diajukan. Itu sebagai satu bahan. Tadi Unik sudah menunjukkan beberapa ilustrasi, gambaran, contoh, dan itu kalau dieksplor sejak sekarang untuk dilakukan riset untuk melihat perbandingan keefektifan advertising digital dengan advertising cetak, itu malah lebih bagus lagi gitu ya. Jadi ini masukan aja. Jadi di antara kalian mungkin ada yang tertarik untuk kemudian melakukan hal itu justru dari diskusi-diskusi semacam ini sebetulnya akan banyak diperoleh ide-ide untuk riset tesis. Kalau sejak sekarang malah katakan tadi yang tanya siapa ya, Siska atau Brigita? Siska, Pak. Nah, Siska, katakan yang tanya Siska malah justru bagus untuk coba dipikirkan apa ya bisa diriset dari topik pembahasan ini gitu ya. Jadi ini malah sejak sekarang malah mulai kumpulkan materi tentang advertising digital dengan advertising cetak itu seperti apa sih? Kamu mulai riset untuk mencari ide-ide yang barangkali nanti bisa menjadi bahan untuk tesis Siska, Unik ataupun yang lainnya ya. Jadi dari diskusi inilah sebetulnya kita akan memperoleh banyak insight ya. Artinya itu pandangan-pandangan yang menarik untuk diriset. Jadi jangan hanya terbuang percuma diskusi selesai kemudian tidak ada hasilnya. Tapi kalau oh iya ya, gimana ya kalau begini? Bagaimana ya kalau saya eksplor lebih lanjut? Bagaimana ya kalau saya teliti? Wah, itu inspirasi banyak sekali bisa diperoleh. Ya, ini masukan saja supaya memberi insight kepada kalian semua untuk mencari bahan tesisnya. Kalian sudah mulai menulis tesis belum? Belum, Pak. Belum. Nah, sejak jauh hari pikirkanlah itu. Jadi artinya sejak sekarang mulai dicari. Nah, nanti tinggal waktu pengumuman penunjukan pembimbing kamu sudah siap dengan konsepnya gitu. Ya. Oke, ini masukan saja. Siapa tahu ada yang berminat untuk melanjutkan penelitian. Terima kasih. Silakan terus kelompok 1. Terima kasih, Pak. Bisa dilanjutkan oleh yang lain. Pokoknya ya setiap diskusi itu mesti ada insight yang masuk ke kita. Mungkin ide baru ya, mungkin satu hal yang menarik gitu ya. Saya dulu begitu. Waktu kuliah juga terfikirnya begitu. Kalau ini gimana ya? Kalau ini gimana ya? Gitu kan sesuatu yang menarik untuk kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk yang real gitu. Oke, teruskan silakan kelompok 1. Siapa ini? Saya, Pak, menjawab, Pak. Oke, silakan Remon. Saya akan menjawab pertanyaan Mas Andrean dari kelompok 2. Yaitu pertanyaannya, apa faktor penghambat yang dialami di Indonesia khususnya terhadap penggunaan virtual apa kemarin ya, Mas? Sorry. Kemarin yang virtual reality itu. Benar ya, virtual reality ya? Oke. Virtual reality ini kan sebenarnya computer generated.
Jadi kalau misalnya ditanya tentang faktor penghambatnya, mungkin untuk Indonesia masih kurangnya penyediaan dana, kurangnya edukasi terhadap masyarakat Indonesia, dan yang paling vital itu adalah perbedaan kultural atau kebiasaan orang Indonesia. Jadi untuk menggunakan virtual reality di kehidupan sehari-hari mungkin masih agak terlalu berat untuk orang Indonesia. Itu sih dari pandangan kelompok kami. Baik, terima kasih Mas Raymond atas jawabannya. Oke. Lalu ada saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Wah itu dari kelompok 6. Pertanyaan yang diterapkan. Untuk jawaban dari saya, di sini ada contoh perusahaan yaitu PT Adi Sarana Armada atau ASA. Yaitu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi terbesar Indonesia yang contohnya perusahaan ini menjual mobil dan memberikan sewa mobil kalau kita tahu. Tetapi karena perkembangan teknologi, mereka menggunakan teknologi untuk mengubah core bisnis mereka menjadi Antaraja. Kalau kita tahu Antaraja itu sudah menjadi seperti JNE, JNT, si cepat untuk mengantarkan paket jualan online kita. Nah itu mereka menyesuaikan perkembangan teknologi yang sangat tinggi di bidang online shop. Nah sekarang kan jadi makin banyak pilihan dari konsumen untuk memilih jasa pengiriman apa yang mereka ingin gunakan. Itu jawaban dari kelompok kami. Oke, makasih Mas. Selanjutnya saya akan menjawab dari Mbak Daisha, kelompok 5. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan mengatasi hacker? Cara perusahaan mengatasi hacker sebenarnya agak sedikit mustahil untuk mengatasi hacker. Karena hacker sendiri meretas keamanan yang sudah diciptakan dengan baik. Untuk perusahaan yang terbaik dilakukan adalah memperbaiki sistem keamanan, memperbaiki bug yang terjadi pada sistem, dan juga menyangkut data pelanggan perusahaan yang harus melakukan backup data dan menerapkan solusi IDR, yaitu Endpoint Detection and Response, yang bertujuan sebagai mendeteksi level endpoint, investigasi, dan remediasi insiden tepat waktu. Jika terjadinya kebocoran dan backup data bertujuan sebagai jika terjadi kebocoran perusahaan tetap bisa mengakses data penting perusahaan di cloud tempat percadangan data tersebut. Terus yang ketiga yaitu memastikan sistem pada pihak ketiga yang harus diperhatikan, diuji, dan diawasi. Contohnya Tokopedia, insiden pencurian data ini merupakan serangan siber yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Yang dikabarkan sekitar bulan Mei 2020 diberitakan kebocoran data yang menyebarkan 15 juta data akun pengguna Tokopedia yang dibagi secara gratis di forum online di dark web. Kemudian keesokan harinya hacker tersebut melaporkan telah menjual 91 juta dan diperjualbelikan sebesar 500 US dollar. Data yang bocor berupa nama pengguna, alamat email, hingga nomor telepon. Lalu minggu lalu kan Mbak Daisha menyinggung tentang data yang baru itu lebih aman dan terhindar dari kebocoran. Ya kan Mbak Daisha? Iya, betul. Nah, yang dimaksud itu adalah data pengguna, alamat email, hingga nomor telepon tersebut bocor. Namun perusahaan menjaga password pengguna Tokopedia tetap aman, terlindung dari enskripsi. Kalau kurang tahu enskripsi nanti dicari di Google. Enskripsi ini bertujuan untuk melindungi seperti kartu kredit, uang elektronik, data transaksi, dan lain-lain. Kelemahan dari enskripsi ini jika pengguna lupa PIN dan sandi enskripsi, Anda tidak dapat mengembalikan data dalam akun tersebut. Namun kelebihannya adalah
akun tersebut lebih aman karena susah dibobolnya. Terus yang ketiga yaitu bukti jejak footprint itu sangat penting untuk bukti digital forensik. Jika ditemukan kebocoran data server rekam jejak di perangkat seperti USB, wireless, hard disk, RAM, dan lainnya memiliki serial number. Nah, serial number ini dapat mengetahui tersangka dan sumber pengetahuan serangan. Dan Mbak, ada yang bisa ditanyakan? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Oke, penjelasannya cukup lengkap saya kira dari Amit. Cuman tadi saya kritik sedikit. Kamu tadi mengatakan email apa? Email. Email. Nah, email. Yang betul tuh bacanya bukan email, tapi apa? Email. Bukan email. Apa Email. unit? Email. Email. Email itu ini gigi itu email. Ya. Bacanya itu yang betul adalah Hamid, kamu wajahmu agak naik dikit, Hamid, nggak kelihatan ya wajahmu itu. Kelihatan cuman Kelihatan ya, Pak? batuknya tok ya. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Sampai mulutmu gitu loh kelihatan. Sehingga, nah, lagi, naik lagi. Lagi. Sampai mulutnya kelihatan. Ya. Nah, lumayan lah. Enggak, tadi itu wajahmu cuma kelihatan batuk tok, jadi ya enggak apa namanya, enggak lengkap gitu loh ya. Jadi baca yang betul itu email. Email. Coba diulang. Email. Nah, itu tetap angel. Email. 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 Seperti baca ini loh, kalau bahasa Inggris itu retail. Mbak, kamu ucapkan biar gampang. Retail. 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 Cocktail. 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 Nah, tuh, kelihatan kok susah banget tuh. Membaca email. Itu kan email. Email gitu enggak pas ya. Jadi banyak ikuti padanan bahasa Inggris yang pakai TAIL itu bacanya semua email, retail, cocktail, apalagi. Ayo cari bahasa Inggris yang pakai tail. Apa? Kutil. Masa ada kutil? Kutil itu kutis. Ngarang ngawur. Ayo bahasa Inggris yang pakai tail apa misalnya? Nggak ada lagi? Nggak ada, Pak. Apa coba? Ayo, cari. Pakai til. Email, retail, cocktail, email, ya. Itu semuanya pakai apa? Bacanya sama, nggak ada yang ya til mail itu bacanya sama, pakai apa? Cara-cara yang persis ya. Jadi kamu jangan apa menggunakan baru istilahnya tadi apa email gitu. Ini enggak ketemu ya. Jadi di apa namanya? Cocktail ada, cocktail ada, cocktail. Ya, itu ada ya. Jadi begitu ya Hamid. Aku nyeluk pilih Angel Hamid apa Ani ya. Jadi itu ya. Dari itu aja kritik saya untuk kamu supaya besok lain kali kalau ketemu kata-kata seperti itu langsung benar gitu. Jangan sampai menimbulkan apa kerancuan kayak aneh itu terdengar ya. Susu ya. Oke, Iya, Pak. terus ya tinggal teruskan.
Udah selesai, Pak, pertanyaannya. Pertanyaannya sudah habis semua? Sudah, Udah, Pak. Oh sudah, habis, selesai. sudah. Oke. Terima kasih kalau gitu atas responnya. Berarti tidak semuanya menjawab ya kelompok 1? Semua menjawab, Pak. Semua menjawab, Pak. Oh ya, berapa orang Enggak. tuh? 4. kelompok. Empat. Empat Oh, iya. orang. Tadi Yunik, Eko, Hamid, sama satunya lagi siapa tadi ya? Mas Raymond. Raymond. Raymond, Pak. Raymond ya. Oke, 4 orang sudah. Oke. Oke, sudah saya record semua. Tadi langsung saya klik ya masing-masing. Oke. Nah, sekarang saya akan sedikit memberi materi ya untuk supaya refreshing tidak kamu terus, tapi sekali-kali saya itu topiknya adalah ini. Kalau kemarin itu sudah market dan kompetitif, sekarang ini deh langsung. Terbaca sudah judulnya? Terbaca, Pak. Baca, Pak. Apa coba dibaca? Judulnya apa? Halo, dibaca. Chapter 4, Strategic Market Segmentation. Oke. Jadi kita sedikit agak lebih mengarah lagi ya, yaitu segmentation. Ini amat sangat penting dalam dunia marketing. Ya. Karena pasar itu terbagi ke dalam segmen-segmen. Ya. Pasar itu terdiri atas segmen-segmen. Ya, atau kelompok-kelompok pasar. Kelompok-kelompok yang akan dituju. Ya. Itu biasanya kalau kita bicara segmentation itu kaitannya dengan apa? Siapa yang tahu? Kalau kita bicara segmen itu kemudian lanjutannya biasanya bicara apa? Positioning, Pak. Apa? Positioning. Nah, itu kaitan berikutnya. Ada lagi? Kurang satu. Itu satu kesatuan. Target mungkin, Pak. Apa? Target. Target, betul sekali. Jadi biasanya segmentation, targeting, and positioning itu menjadi satu kesatuan. Ya, jadi kalau kita bicara pasar itu nggak mungkin, ya kita masuk semua pasar itu nggak mungkin gitu loh. Ya mungkin sih, cuman kecil kemungkinannya. Ya, karena apa? Segmen pasar itu amat sangat luas. Ya. Segmen pasar itu amat sangat luas. Kamu mungkin nggak masuk ke semua segmen pasar, kira-kira kamu bayangkan? Mungkin nggak? Halo, dijawab. Mungkin nggak kamu masuk semua segmen pasar? Kenapa nggak mungkin? Tapi tadi saya bilang kan, pasar itu sangat luas, segmennya sangat luas. Kamu, saya tanya, mungkin nggak memasuki semua pasar? Tadi Ivan menjawab, tidak mungkin. Alasan tidak mungkin apa, Ivan? Jawaban betul sekali jawaban. Karena apa? Untuk bisa masuk semua segmen pasar butuh sumber daya yang cukup, yang mumpuni. Ya.
sementara kita itu bergerak sebagai unit bisnis, itu nggak mungkin punya sumber daya yang tidak terbatas. Ada nggak sumber daya tidak terbatas? Ada nggak perusahaan yang punya sumber daya tidak terbatas? Jawabannya apa? Nggak mungkin kamu punya sumber daya itu pasti karena terbatas. Jangankan kamu, negara aja sumber dayanya terbatas. Untuk membangun tiap tahun pemerintah itu butuh APBN. APBN-nya terbatas atau tidak terbatas? Halo? APBN itu terbatas atau tidak terbatas? Terbatas, Pak. Terbatas. Pasti terbatas. Tapi kebutuhannya gimana? Kebutuhannya tidak terbatas. Tidak terbatas. Itu sama seperti itu kira-kira. Saya ibaratkan kita ini punya negara, pengen bangun semuanya. Kalau bisa itu negara Indonesia itu punya sekarang ini luar biasa hebat ya. Zaman pemerintahan Pak Jokowi ini pembangunan bandara di mana-mana, pembangunan bendungan di mana-mana, pembangunan jalan tol di mana-mana. Pokoknya luar biasa pembangunannya dibanding era-era presiden sebelumnya. Tapi ya Pak, ya terbatas. Nggak bisa dibangun di semua tempat. Yang dibangun tempat-tempat yang paling membutuhkan, ya kan? Yang paling prioritas, yang perlu didahulukan. Ini baru saja saya tadi baca berita itu Pak Jokowi hari ini meresmikan Bandara Trunojoyo di Madura. Ya, kalau kamu ikuti berita hari ini membangun bandara baru di Madura. Enggak terbayangkan dulu Madura punya bandara. Saya pernah masuk Madura pertama itu waktu SMA itu naik getek itu loh, kapal apa? Kapal kecil itu loh, Pak. Perahu kecil itu ya, itu masih kayak begitu daerahnya, ya itu saya masih SMA. Terus kapan ke Madura lagi main ke sana lewat jembatan Suramadu, masuk di sana masih lapangannya luas terbuka karena ya apa relatif baru saja beberapa jembatan Suramadu dibuka. Tapi sekarang udah muncul bandara, luar biasa, ya. Kebetulan belum lama kota kecil saya tinggal di Cepu itu belum lama juga dibangun bandara. Jadi kalau saya terakhir kemarin pulang ke Cepu itu ke rumah orang tua saya sempat mampir lihat bandara. Luar biasa ya. Itu tempat saya itu cuma kecamatan, ya, kecamatan. Tapi sejak saya SD sudah ada bandara, tapi bandara yang belum besar karena tempat pesawat-pesawat Pertamina, ya. Tapi sekarang dibesarkan bandaranya, akhirnya tempat untuk bisa mendarat pesawat penumpang. Itu juga luar biasa. Di desa saya, di kampung saya, waktu kecil sudah ada bandara sekarang. Ya, itu untuk menampung wilayah-wilayah orang dari Ngawi, Bojonegoro, Blora, Rembang, dari Tuban, Bojonegoro ya. Jadi sekitar itu tuh bandaranya di tempat kecamatan saya tinggal. Itu juga perkembangan yang luar biasa. Tapi tidak di semua kota, karena untuk beberapa kabupaten cuma satu bandaranya. Kenapa? Karena keterbatasan sumber daya. Makanya tidak ada perusahaan yang masuk semua segmen itu boleh dikata nggak ada. Ya bisa dijawab pasti nggak ada gitu aja. Ya. Nah, konteks perusahaan ini kita bicara segmen, nanti minggu berikutnya kita bicara yang lebih spesifik lagi, tapi hari ini cukup
Sementara segmentation yang tadi sudah kita sebut, karena kita lihat berikutnya. Nah, jadi pemilihan segmen itu memerlukan strategi tersendiri karena tiap pasar punya karakteristik berbeda-beda. Ya kan? Kita tidak mungkin masuk semua pasar. Ya. Yang kedua, maka perlu diidentifikasi mana segmen yang tepat. Ya, yang akan dimasuki, diidentifikasi semua segmen dipelajari, tapi tidak semua dimasuki. Perlu diidentifikasi, perlu dipilih. Kenapa? Sumber daya lagi kembali. Karena duit kita terbatas, tidak mungkin kita masuk semua segmen pasar, hancur kita. Ya, maka sebelum membentuk forming segmen itu perlu di-identifying. Ya, untuk itu diperlukan apa? Strategi yang paling lebih bagus untuk setiap segmen, mana yang lebih bagus itu pilihan karena nggak mungkin semua tempat dimasuki. Jadi pilih yang mana lebih bagus. Tadi saya bilang apa? Prioritas. Ya, dan terakhir adalah memilih mana atau strategi apa yang tepat untuk segmen yang kita masuki. Ya, kayak kemarin saya cerita tentang majalah ya. Majalahnya apa? Ada majalah wanita, dewasa, wanita, remaja, wanita, anak-anak. Ada majalah laki-laki, dewasa, laki-laki, remaja, laki-laki, anak-anak. Ya, mau masuk semua. Loh, kalau mampu silakan. Ya, tapi karena kita punya sumber daya terbatas, pilih mana yang tepat. Contoh apa? Wartawan kita itu wartawan usia berapa? Mungkin enggak wartawan kita rata-rata usianya 50 ke atas membentuk segmen majalah wanita atau laki-laki usia 15 sampai 20 tahun. Kira-kira cocok enggak wartawannya masuk ke segmen itu? Ya pasti nggak ketemu karena apa? Cara mikirnya beda. Ya. Makanya seperti STI, saya ini kan ya jelek-jelek tuh pernah jadi ketua STI KPN lah ya dulu ya. Saya ketua STI KPN sebelum Pak Haryono Subiakto ya. Sebelum Pak Wisnu sekarang. Jadi saya udah hampir 20 tahun yang lalu saya sudah jadi ketua di STI. Ketika milih teman-teman yang tim promosi STI itu saya pilih yang muda-muda, nggak mungkin saya hanya mengarahkan saja, memberitahu, memberi contoh, memberi ide, gagasan, tiap minggu saya panggil. Tapi teman-teman yang masuk tim promosi kampus itu ya yang muda-muda, yang cocok bahasanya dengan bahasa anak muda, yang bahasanya gaul gitu loh ya. Nah, apalagi sekarang generasinya generasi apa? Z ya. Sudah milenial. Ini nggak cocok kalau saya masuk ke situ ya. Nah, sekarang yang masuk di situ antara lain kamu kenal mungkin ada Pak Dias, ada Pak Bembi, ada Pak siapa? Denny, ya, yang muda-muda lah yang involved di situ. Kalau saya masuk situ ngaco, nggak dong saya dengan anak-anak SMA itu apa pikirannya. SMA saya udah 40 tahun yang lalu ya. Jadi ketika itu SMA saya udah 40 tahun lewat. Kalau sekarang saya masuk ke situ, waduh bahasanya nggak nyambung, bahasa gaul nggak masuk. Ya, pakai bahasa saya anak-anak SMA jijik, ini bahasa opo ini, ini komunikasi apa gitu ya. Nah itulah yang saya maksud dengan sumber daya. Sumber daya itu banyak, nggak cuma wartawannya, duitnya. Itu juga ini berapa anggarannya untuk anak muda? Tentu beda dengan untuk majalah dewasa, anggarannya pasti lain ya. Jadi itulah kira-kira cara berpikir tentang segmentasi yang tadi saya katakan di sini ya, perlu kita pertimbangkan
segmen, identifying segment market, forming, finer, selecting. Ya, akhirnya ke sana. Kemudian kita coba lihat lebih lanjut. Nah, tadi saya sudah bilang ya, tadi yang menjawab siapa? Siska kalau nggak salah ya. Itu ada segmen, ya. Ujung-ujungnya kemana? Target dan positioning. Nah, sebelum sampai ke target positioning, perlu apa? Nah, ini setelah kita melihat segmen macam-macam tadi, kita evaluasi mana peluang terbesar kita masuk ke segmen tersebut yang memungkinkan berhasil. Cocok nggak? Ya, dengan kemampuan kita. Makanya sebelum milih target, kita tetapkan kemampuan kita itu seberapa. Wartawan kita usia berapa? Cocok nggak tuh segmen majalah anak-anak? Nggak masuk. Ya, jadi kita cocokkan. Kalau wartawan kita tua-tua, segmennya cocok ya majalah untuk pria dewasa. Ya kan? Nah, baru kemudian kita pilih targetnya usia kira-kira berapa, terus bagaimana kita memposisikan diri kita supaya masuk, ya, masuk dalam apa? Pikiran anak-anak yang usia remaja tadi atau yang anak-anak tadi. Ya. Nah, kita harus mampu bergaya seperti anak-anak gitu. Ya. Kalau wartawan kita anak-anak. Nah, kalau wartawan kita tua-tua suruh memposisikan ke majalah anak-anak, nggak ketemu. Ya, majalahnya pasti nggak laku. Makanya majalah Bobo itu nggak cocok kalau wartawannya makin lama makin tua terus dia ada di situ, nggak cocok. Ya, wartawannya harus selalu regenerasi, berganti. Karena apa? Kapabilitas kita memang nggak cocok untuk menangani segmen anak-anak. Gitu. Ya, jadi itu cara berpikir. Jadi kalian mulai hari ini ketika nanti masuk ke dunia usaha, jangan pernah lupa mikir segmennya siapa yang tepat. Elon Musk sekarang banyak explore untuk segmen mobil-mobil yang dengan tenaga listrik, ya, karena eranya sekarang sudah mobil elektrik, ya. Jadi Elon Musk memposisikan segmen situ, dia nggak usah mikir yang lain-lain. Aku concern aja ke situ, ya. Insinyurnya baru, kemampuan teknologinya baru, semua yang disasar anak-anak muda dengan selera teknologi yang baru gitu, ya. Jadi eranya berkembang terus. Jadi saya ingatkan kepada kalian untuk terus mampu memelihara tadi kapabilitasmu untuk dicocokkan dengan segmen pasar yang akan kamu tuju. Ya. Jadi tidak sembarangan. Ya. Ada yang seleranya pakaian. Pakaian itu berkembang terus. Kalau kamu lihat ke mall itu model baju berkembang terus. Ya. Saya tahu karena istri saya perempuan, anak saya perempuan, jadi kalau masuk toko itu di mana, cari apa gitu, saya cuman domblong aja, cuman melihat aja, wis kono sakarepmu aku radong. Ya. Ditanya, Pak, ini bagus nggak modelnya? Mbuh. Ya. Ya, jangankan model perempuan, model laki-laki aja nggak pernah tahu saya pakaian dari dulu ya pakaian deso terus karena aslinya orang deso ya. Saya nggak punya selera pasar kekinian, nggak cocok saya ditanya. Lalu kalau nganter istri anak ke mall ya saya duduk di pojok tertentu tinggal lihat aja karena apa? Sudah nggak masuk dalam cara berpikir istri saya maupun anak saya. Ya. Kalau anak saya itu kalau
upload di grup keluarga gitu isinya mau pakaian, makanan, was jelek banget pokoknya. Yang saya nggak dong, jadi saya seringkali ketinggalan ya. Itulah kira-kira gambarannya ya. Nah ini perlu kamu perhatikan. Nanti kita akan berikutnya membahas ini, tapi ini cara berpikirnya ya yang bertahap perlu kita ikuti. Ya. Terus, nah, jadi ini kamu harus memahami perubahan old and new. Konsumen itu seperti apa, aspirasinya apa, pilihan TV-nya, medianya apa, pilihan majalahnya apa, pilihan iklannya di mana, pilihan brandnya bagaimana, wes luar biasa wes ya. Jadi ini satu kondisi yang memang nggak bisa tidak ya. Jadi ketika kita bicara apa segmen pasar, ya. Jadi ini kira-kira ya cara berpikirnya, sorry. Ya, jadi ini konsumen, aspirasi, kita lihat ini. Terus ada lagi apa ini? Level of competition, product definition, illustrative competitor, need one satisfied. Nah, ini apa? Pergerakan segmen pasar itu klasifikasinya bermacam-macam. Ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Ini perlu mikir semua ini. Ini perlu ide, perlu gagasan, perlu apa tadi? Menentukan mana yang paling tepat yang akan kita masuk. Ya. Jadi apa konteks produk itu bisa berkembang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Nah, ini ya. Jadi langkah-langkah yang perlu kita pikirkan sebelum memutuskan untuk memilih apa? Pasar itu kita harus mampu membagi. Market to be segmented. Pasarnya tuh segmennya apa saja sih? Ya. Kayak tadi saya katakan contoh majalah. Majalah itu ada anak-anak, ada majalah remaja, ada majalah dewasa. Segmennya beda-beda. Ya. Untuk apa? Untuk kamu tentukan segmen mana ya yang harus kamu pilih. Nah, setelah kamu pilih, membentuk segmen pasar sesuai yang kamu bisa jangkau, ya, dan kemudian di pasar ketemu dengan apa? Saingan. Maka kita harus mencari strategi-strategi yang lebih tepat, lebih baik dibanding pesaing, ya, supaya dapat melakukan apa? Analisis strategis terhadap segmen yang kita pilih. Jadi nggak gampang masuk pasar. Jadi masuk pasar itu tidak bisa semuanya sendiri ya. Makanya kita lihat berikutnya apa? Nah, ya. Kalau generik itu gini, luas, generik ya. Tapi kalau udah masuk tipe produk makin spesifik nih, ya, orange ini. Nah, nanti masuk lagi ke produk varian. Nah, variasinya macam-macam. Ya enggak? Bisa dibayangkan enggak kira-kira? Generik itu seperti apa, segmen itu seperti apa, varian kayak apa. Itu tidak ada yang mudah untuk memilih atau menentukan. Karena perlu pemikiran yang sifatnya apa? Strategik. Ya. Jadi mulai hari ini kamu mikir itu topik tesis itu kira-kira kemana ya? Karena topik riset itu juga banyak sekali. Ya, kamu harus tentukan bidang mana yang menarik, yang sesuai kemampuan. Saya dulu juga gitu, milih topik tuh berkali-kali gagal karena apa? Aku nggak mampu. Aduh, datanya nggak ada. Aduh, pokoknya semuanya adu-adu terus dulu saya mikir ya. Jadi kamu jangan dikira
dosen tuh dulu mikirnya gampang, enggak, sama aja seperti kamu sekarang ini. Ya, untuk menentukan pilihan paling tepat itu sampai akhirnya sampai bentrok saya waktu itu topik dengan Pak Nurofik gitu waktu disertasi S3. Waduh, topiknya kok hampir bentrok nih dengan Pak Nurofik. Akhirnya diskusi lewat teleponan. Iya Pak Fik milih main ini aku. Oh, aku yang ini Pak, ini. Akhirnya, oh udah, beda aja Pak Dudi yang ke sana, aku yang ke sini gitu. Ya. Jadi topik pernah hampir bentrok juga dengan teman ya. Jadi sama seperti milih-milih tadi segmen itu juga bisa bentrok dengan yang lain. Ya. Jadi tidak sederhana ya untuk menentukan arah kemana penelitian itu akan dilakukan. Ya. Berikutnya, nah ini mempelajari perilaku pembelian, karakteristik orang, situasi penggunaan, ya. Kemudian apa? Selera. Ya. Jadi tiap orang tuh punya selera. Kamu kalau tanya satu kelas ini, tanya seleranya kan pasti beda-beda. Iya kan? Ayo, milih apa saja? Milih baju. Itu sudah pasti beda. Ya. Pilih makanan, beda lagi. Wes pokoknya namanya selera itu, preferensi itu pasti unik. Ya, pasti spesifik. Nah, disitulah pentingnya kamu mampu memahami perilaku tadi. Perilaku orang, perilaku pembelian orang itu seperti apa. Karena itu menentukan segmen. Ya, cocoknya produk saya itu untuk orang yang seperti apa ya. Ya, karena ingat, perilaku pilihan setiap konsumen itu very unique. Istilahnya orang itu customize sesuai dengan selera masing-masing. Ya. Jadi itu menjadi satu PR yang berat untuk menentukan ini, ya. Pilihan segmen, ya. Terus, ini karakteristik people itu kayak apa? Ini cocok untuk produk umur berapa? Cocoknya laki atau perempuan? Income-nya seberapa yang mampu? Ukuran keluarga yang cocok untuk produk ini ukuran berapa? Ini merancang apa saja? Merancang mobil, ya, merancang baju, merancang apapun, ya. Jadi ini perlu dipertimbangkan. Cocoknya pas situasi kapan? Ya. Orang tuh pilihannya apa? Brandnya seperti apa? Ya. Dan lain sebagainya. Jadi ini kompleks sekali ya. Milih segmen itu bukan persoalan mudah, tapi kompleks ya. Kira-kira itu yang saya perlu sampaikan karena waktu. Tadi kita udah kehilangan waktu, sekarang kita waktunya untuk presentasi. Oke? Siapa yang presentasi kelompok 2 anggotanya? Saya Pak kelompok 2. Kelompok 2 itu bentar ya, anggotanya itu Yosep hadir. Hadir Pak. Pian. Pian katanya ada acara layatan Pak di rumah. Oke. Kampungnya. Ahmad, David. Kalau Ahmad kayaknya dia lagi kerja Pak. Oh kerja. Ivan. Jadi 2 orang tok presentasi. Iya ini Pak. Oke, silakan. Bisa Jadi yang di-share hadir screen, siapa ini? Yosep Yang sama hadir Ivan Pak. Yosep ya. Ya. Yosep sama Ivan. Oke, silakan. Yuk.
Sudah terlihat ya teman-teman ya? Ya, Ya, itu sudah selamat. slideshow, Yosef. Si Ivan itu Pak yang Oh, Ivan, sudah slideshow belum? sudah kelihatannya Pak ya. Oke, oke. Oke, silakan. Ya, selamat sore Profesor Dodi. Hmm. Selamat sore juga pada teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan namanya anggotanya Ahmad Hafiz 979, Joseph Henry, Ivan Awijaya, dan Pian Parealu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul The Effects of Customer and Competitor Orientation of Performance in Global Market and Contingency Analysis. Next, Mas. Next. Nah, dalam jurnal yang bagian dari kami, itu peneliti memiliki pertanyaan utama dalam melakukan penelitian. Itu haruskah perusahaan menyesuaikan orientasi mereka terhadap pelanggan atau terhadap pesaing di pasar global. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kalau kita mempunyai bisnis atau mempunyai sebuah perusahaan seperti itu, pasti kan ada namanya bagian pemasaran, bagian operasional, atau bagian produknya. Nah, ini kita sedikit membedah di bagian pemasarannya. Dalam bagian pemasaran, itu pasti ketika kita mau membuat strategi atau membuat rencana ke depannya, pasti kan kita harus berorientasi pasar. Apa sih yang pasar inginkan, apa sih kemauan konsumen, bagaimana supaya barang kita dibeli sama konsumen, seperti itu kan. Nah, di penelitian ini, peneliti itu mencoba membedah lagi. Jadi kan dari orientasi pasar, mereka mencoba membedah lagi di orientasi pelanggan dan orientasi pesaing. Nah, karena dalam kita melakukan orientasi kan pasti memerlukan banyak biaya, banyak waktu, dan banyak tenaga yang kita keluarkan untuk melakukan orientasi. Nah, di dalam penelitian ini, peneliti itu ingin meneliti tentang bagaimana efektifnya lebih mending orientasi terhadap pelanggan atau orientasi terhadap pesaing. Nah, ini akan diteliti di penelitian ini. Next, Mas. Nah, yang pertama orientasi pasar. Sebagai aspek orientasi pasar, menurut Never dan Salter tahun 1990, sebagai aspek budaya perusahaan, orientasi pasar menempatkan prioritas tertinggi pada penciptaan dan pemeliharaan nilai pelanggan yang unggul, serta menguntungkan dan memandu perilaku organisasi atau perusahaan dalam menyikapi situasi atau dinamika yang terjadi di pasar. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, dalam perusahaan membuat rencana itu pasti akan melihat orientasi dari pasarnya. Next, Mas. Nah, selanjutnya orientasi pasar menetapkan norma dan keyakinan yang membentuk upaya organisasi atau perusahaan yang terintegrasi untuk merespons secara efisien dan efektif kepada pelanggan dan pesaing. Jadi, manajemen pemasaran, ya, strategi pemasaran. Setelah perusahaan membuat strategi, kan biasanya strateginya akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, strategi yang sudah didapatkan perusahaan itu pastinya akan merubah pola-pola kegiatan atau pola-pola operasional dalam perusahaan tersebut, supaya menentukan hasil yang diinginkan oleh perusahaan dari strategi tersebut. Maka penting sekali bagi manajemen pemasaran itu untuk membuat strategi secara akurat dan tepat bagi kondisi pasar yang ada. Nah, dari penelitian dari James Koski dan Cohill 1993, maka orientasi pasar diyakini memiliki efek positif pada keyakinan perusahaan seperti yang didukung oleh penelitian empiris. Jadi perusahaan yang menciptakan atau membuat sebuah strategi itu nanti akan diikuti oleh para kinerja atau para karyawan-karyawan di perusahaan yang bisa dibilang sebagai keyakinan karyawan dalam bekerja dalam pemasaran tersebut. Next, Mas.
secara keseluruhan studi empiris sampai saat ini masih memberikan hasil yang beragam mengenai pandangan kontingensi orientasi pasar. Selanjutnya, nah di penelitian ini dibagi lagi menjadi 4 orientasi pasar. Maksudnya 4 itu bagaimana? Dalam setiap negara, dalam setiap tempat, itu kan pasti kan berbeda-beda pasarnya. Ada yang perilakunya A, dan perilakunya B, dan perilakunya C. Nah, peneliti di penelitian ini, di jurnal ini, ingin memahami apa sih jika di suatu pasar itu pembangunan ekonominya itu maju, apa bedanya dengan pasar yang ekonominya masih di negara rendah. Apa sih perbedaan pasar di infrastruktur negara yang maju dan infrastruktur negara yang rendah, dan yang perbedaan pasar di sumber daya manusia yang rendah dan perbedaan pasar di sumber daya manusia yang tinggi. Nah, nanti kita beda satu-satu. Selanjutnya. Nah, di penelitian ini dibawahi dengan kontingensi teori. Selanjutnya. Nah, menurut kontingensi teori, banyak digunakan perspektif dalam memahami hubungan strategi dan kinerja dalam pemasaran. Pemikiran dari Lawrence dan Lords 1967, tidak ada satu cara terbaik atau strategi terbaik untuk menyusun strategi, dan tidak ada pilihan strategi yang universal dan bermanfaat dalam segala kondisi. Kalau, Yosef, saya tanya sebentar. Kalau kamu artikan kontingensi itu, sebetulnya arti kontingensi secara umum itu apa? Kalau yang saya baca dari jurnalnya itu, jadi kita membuat strategi itu berdasarkan kondisinya. Jadi nggak selalu sama strateginya. Ya. Kalau disederhanakan, arti kata kontingensi itu apa? Khususnya Iwan dan Yosef, silakan. Kalau kamu ditanya, kontingensi itu apa sih? Betul tadi, uraiannya Yosef nggak salah. Uraian Yosef tuh. Tapi kalau ditanya sederhana, kontingensi itu artinya apa sih sebetulnya? Atau yang lain, ada yang tahu? Mau bantu jawab, Pak. Ya. Kayak keadaan atau situasi gitu yang akan diperkirakan akan terjadi, tapi bisa saja itu tidak terjadi, Pak. Ya, penjelasanmu betul. Apa, Elisna, kelompok berapa kamu, Elisna, ya? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Tadi yang juga menjawab diskusi tadi siapa ya? Tolong diingatkan namanya, saya lupa. Tadi yang berpendapat itu siapa ya? Kelompok berapa? Halo? Lupa tadi. Berpendapat yang mana, Pak? Enggak, tadi ada yang ikut memberi pendapat tentang apa gitu loh tadi. Ya udah, kita lupakan. Apa kira-kira pengertian? Kamu tadi penjelasanmu udah betul, Elisna betul, Yosef betul. Kontingensi itu kayak pernyataan yang subjektif, Pak. Penilaian yang subjektif dalam suatu peristiwa atau kegiatan. Jadi rencana tersebut atau pemikiran tersebut atau strategi tersebut itu berlaku benar dan salah, Pak. Bisa benar dalam situasi A, bisa salah juga dalam situasi B. Oh, bagus. Penjelasannya bagus. Tapi kalau disederhanakan dengan satu kata itu kontingensi. Kalau ketidakpastian, Pak. Bukan. Ambigu, Pak. Risiko. Ambigu. Waitun? Risiko. Apa, Pak? Risiko. Ya. Bukan. Yang tepat ambigu, ya. Pak. Ambigu. Bukan. Pak, tadi penjelasan semuanya bagus, tapi sederhana aja. Kontingensi itu artinya bersyarat.
Tahu bersyarat? Bersyarat itu kalau bahasa sederhana lagi itu ada kata-kata apa? Kata ini loh, kalau, apabila, jikalau, itu bersyarat, kontingensi. Ya, kalau begini itu coba kamu tidak ada cara terbaik untuk menyusun strategi dan tidak ada pilihan strategis yang universal. Itu jawabannya sederhana, bersyarat. Bersyarat. Kalau, jika, ya udah gitu aja ya. Ini hanya untuk supaya teman-teman semua ngerti sebetulnya kalau ketemu kata kontingensi itu apa toh? Bersyarat. Ya, dia akan berhasil ini nih kalau, nah kalaunya dipenuhi dulu. Ya, seperti ini, tidak ada strategi cara terbaik. Ada kalau, itu maksudnya gitu loh. Ya, jadi tidak ada strategi cara terbaik untuk menyusun strategi dan tidak ada pilihan strategis memang kecuali, nah itu bersyarat. Ya, kalau, ya kamu tuh bisa kalau semua ujian tuh kamu lulus semua kalau kamu sehat. Oke ya, Yosef dan Ivan itu dan yang lain-lain. Jadi kata sederhananya itu bersyarat. Sudah, oke, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak ya. Yuk. Selanjutnya, next. Yang ketiga, hipotesis. Next. Nah, ini peneliti mencoba menguji pengaruh perkembangan ekonomi terhadap orientasi pasar. PBB mengkualifikasikan tahap pembangunan ekonomi suatu negara menurut tingkat industrialisasinya. Yang pertama di negara maju adalah contohnya yang pendapatan per kapitanya tinggi, Kanada, Jepang, dan Inggris, Amerika Serikat. Yang kedua, negara berkembang adalah negara yang beralih dari ekonomi agraris ke ekonomi industri dan memiliki pendapatan ekonomi yang relatif rendah. Kalau berandai-andai kalau kita memiliki bisnis, itu kita melihat dari segi pendapatan per kapitanya. Jadi sederhananya itu daya beli masyarakatnya. Kalau di negara-negara maju seperti Kanada, Jepang, biasanya orang-orangnya lebih memilih barang-barang itu yang bagus. Kalau bagus, mahal, dia beli. Kalau yang di negara berkembang seperti Brasil, China, dan Indonesia, kalau barangnya bagus, mahal, kadang-kadang mereka juga nggak beli. Karena mereka lebih mementingkan harga dibanding harga barang yang mahal. Jadi permainan harga di negara-negara berkembang sangat signifikan dibanding negara-negara maju. Next. Nah, menurut penelitian ini, hipotesis 1, semakin berkembang ekonomi, semakin kuat pengaruh orientasi pelanggan terhadap kinerja. Maksudnya itu, dalam kita membuat strategi, misalnya kita di perusahaan yang berada di Amerika Serikat, itu kita lebih memikirkan pelanggan dibanding memikirkan pesaing kita. Karena kalau kita membuat produk yang lebih bagus dari pelanggan, lebih bagus dari pesaing, itu pelanggan tetap mau beli. Karena mereka punya daya beli yang tinggi. Dan menurut laporan dari jurnal ini, bisa dilihat Inggris, Amerika, dan Eropa Barat itu memiliki pendapatan per kapita atau daya beli rata-rata 20.000 US dollar per tahun. 20.000. Dan di negara berkembang 5.000. Bisa dibilang 1/4-nya dari negara maju. Makanya mereka lebih memilih, makanya mereka lebih mau membeli barang mahal tapi bagus daripada barang yang murah. Nah, hipotesis yang kedua, semakin kurang berkembang perekonomian, semakin kuat pengaruh orientasi pesaing terhadap kinerja. Jadi kalau kita berada di negara-negara berkembang dalam kita menjalankan bisnis, kita harus melihat juga pengaruh daya beli masyarakatnya. Dalam pasar kita lebih mementingkan berorientasi terhadap pelanggan atau pesaing. Kalau dalam negara berkembang lebih mementingkan pesaing, karena kita akan bermain di ibaratnya kayak perang harga gitu, seperti itu. Karena negara berkembang masyarakatnya cenderung tidak
memedulikan terhadap variasi barang-barang yang ada. Itu lebih mementingkan nomor satunya tetap harga. Next. Sebelumnya nih guys, balik dulu sebelumnya. Yang kedua, pengaruh dari kondisi bisnis pasar lokal termasuk kualitas infrastruktur, kondisi bisnis secara umum, dan stabilitas politik. Bervariasi di pasar global, misalnya sistem kualifikasi, transportasi, dan distribusi. Nah, dalam strategi pemasaran sendiri juga mempunyai masalah lain ya, tentang kondisi pasar. Dalam kata arti kondisi secara infrastrukturnya. Contoh, jika kita mau mendirikan bisnis di luar Jawa dan infrastrukturnya belum terlalu maju seperti di Jawa, itu orang-orangnya dalam segi komunikasi, dalam segi perilaku kan berbeda-beda satu dengan lainnya. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat strategi yang tepat dan akurat supaya meminimalisir sumber daya yang kita miliki. Nah, itu di penelitian ini semakin buruk kondisi bisnis lokal atau infrastrukturnya, semakin lemah pengaruh orientasi pelanggan terhadap kinerja. Jadi perusahaan itu sulit untuk mengetahui apa sebenarnya yang pelanggan inginkan, karena mereka biasanya sejenis ya, keinginannya nggak bervariasi. Yang kedua, semakin buruk kondisi bisnis lokal, semakin kuat pengaruh orientasi pesaing terhadap kinerja. Nah, di penelitian ini menghasilkan kita lebih efektif berorientasi saja terhadap pesaing, seperti mencontoh apa yang pesaing lakukan supaya dapat unggul dalam persaingan terhadap pesaing. Next. Yang selanjutnya, pengaruh ketersediaan sumber daya. Di pasar global, ketersediaan sumber daya penting seperti karyawan yang memenuhi syarat, bakat manajerial, dan masuk dapat diandalkan, dan investor sangat berbeda di seluruh pasar. Setiap pasar memiliki sumber daya manusia yang berbeda-beda. Nah, bagaimana perusahaan dalam menjalankan bisnisnya itu tetap dapat menciptakan strategi pemasaran yang baik. Itu lebih disarankan di basis ini, semakin tinggi ketersediaan sumber daya, semakin kuat pengaruh orientasi pelanggan terhadap kinerja. Jadi kalau semakin tinggi sumber daya manusia yang dimiliki suatu wilayah, suatu lingkungan pasar, itu kita bisa semakin tinggi pengaruh orientasi ke pelanggan. Karena sumber daya manusia yang akan kita kerjakan atau akan kita berikan tugas untuk meneliti atau menganalisis pasar yang ada itu orang-orang yang kompeten. Orang-orangnya masih bisa diandalkan. Kalau yang hipotesis B, semakin terendah ketersediaan sumber daya, semakin kuat pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja. Nah, kalau di suatu wilayah itu sumber dayanya rendah, ya kita nggak usah terlalu cenderung memfokuskan diri ke pelanggan, karena nanti rencana-rencana yang dibuat oleh manajer strateginya kan akan kurang akurat. Lebih baik kita berorientasi atau menghabiskan sumber daya yang kita miliki untuk berorientasi terhadap pesaing atau menilai, menganalisis apa yang dilakukan pesaing daripada menganalisis pelanggan atau konsumen. Selanjutnya, yang keempat ini, hipotesis keempat, persepsi pelanggan tentang manfaat produk dapat berubah dari waktu ke waktu. Penawaran perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan hari ini mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan mereka pada hari besok. Dan di penelitian bagian ini biasanya orang-orang yang atau konsumen yang menuntut produk-produknya lebih bervariasi atau lebih baik gitu, biasanya konsumen di negara maju. Itu negara yang berkapitalnya lebih tinggi daripada negara yang berkapital rendah. Dan hipotesis ini dapatkan hasil semakin banyak tuntutan pelanggan, semakin kuat pengaruh orientasi pelanggan terhadap kinerja. Jadi dimaksudkan manajer pemasaran lebih mending
orientasi kepada pelanggan daripada orientasi terhadap pesaing. Yang selanjutnya, semakin banyak tuntutan pelanggan, semakin lemah pengaruh orientasi pesaing terhadap kinerja. Ya, next. Sebelumnya, Mas. Nah, sampel dalam penelitian jurnal yang kami ini, sampel ini diambil dari industri hotel di seluruh dunia sebagai latar belakang empiris. Secara global, industri perhotelan sangat terfragmentasi dan ditandai dengan tingkat kegagalan tinggi. Dan analisis ini dilakukan di masing-masing lokasi untuk variabel lingkungan lokal, menggunakan ukuran persepsi yang mencerminkan kondisi pasar yang dirasakan oleh manajer umum masing-masing hotel. Jadi sampel ini diambil dari tempat yang berbeda-beda, di lokasi pasar yang berbeda-beda, di lokasi pasar yang berekonomi maju atau berpendapatan tinggi, daya beli tinggi, dan di daya beli rendah, di infrastruktur yang rendah dan di infrastruktur yang tinggi, dan di sumber daya yang banyak dan di sumber daya manusia yang sedikit. Seperti itu. Lanjutnya. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Oke. Siapa yang berbuka silakan berbuka sambil on cam nggak apa-apa. Jadi kamu sambil makan bertanya juga boleh ya. Jadi ini kita selesaikan dulu. Siapa ingin bertanya itu stop share dulu, Ivan.